Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 27 April 2023. Edisi perdana setelah libur lebaran. Ternyata kita bisa F-Talk lagi ya sebelum berganti bulan. Jadi ya kita masih bisa membuat F-Talk karena saya pulang lebih awal ya dari libur lebaran. Baik, kita langsung bahas ISG dan seperti biasa kita akan jawab satu persatu ide saham dari Bapak Ibu semua di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi berapa, edisi 17 April atau edisi berapa ya, kita akan bahas nanti edisi 16 April ya. Kita akan bahas satu persatu, tidak banyak ya yang akan kita bahas, sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Kita akan hanya bahas itu saja ya, tidak akan membahas saham-saham yang lain. Nah, maka dari itu, apabila Anda ingin banyak saham dibahas di F-Talk, ya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ISG agar tidak terlalu panjang ya. Jadi minggu ini kita tidak ada stock call karena hari Minggu bertepatan dengan hari raya, jadi tidak memungkinkan untuk membuat stock call untuk minggu ini, dan juga perdagangan minggu ini juga cuma perdagangan 2 hari ya, tiga hari perdagangan ya. Dan kami pun juga baru full tim hari ini. Kemarin baru separuh dari tim kami masuk, dan hari ini saya juga siang tadi baru masuk ya. Jadi baru sempat membuat F-Talk di edisi kali ini ya. Baik, untuk perdagangan setelah libur lebaran cukup mengejutkan dan cukup ya membuat kaget karena indeks tiba-tiba breakout dari downtrend line. Jadi ini adalah downtrend atau tren koreksi sejak September 2022, sejak kuartal keempat 2022. Jadi ini sudah berjalan 6 bulan, artinya ini adalah tren jangka menengah. Dan tren ini sudah dipatahkan oleh indeks di perdagangan perdana, loncat ya. Jadi indeks itu openingnya langsung lompat naik di 6911. Dan hari ini indeks masih melanjutkan kenaikan di 6940 atau 6950. Tepat di resist yang kami pasang di stock call edisi 16 April ya. Ini edisi terakhir di mana kita pasang resist. Di sini adalah resist downtrend line, dan resist yang pertama adalah 6930, 6950 ini ya. Jadi inilah resist yang saat ini sedang diuji oleh indeks. Jadi ini ada pertanyaan ya di kolom komentar terkait indeks. Kenapa ISG lompat naik agak aneh pas habis libur? Pas banget habis libur ini ya. Jadi menurut saya ya, jadi market cukup positif merespon pengumuman calon presiden yang dianggap dapat melanjutkan yang sudah ada saat ini, sehingga menimbulkan optimisme ya. Dan karena pengumumannya saat liburan itulah ya, jadi ini adalah sebuah ketidakpastian yang muncul ketika libur panjang. Banyak hal yang bisa terjadi, baik itu positif ataupun negatif ya. Dan ya itu adalah sebuah efek ya, di mana ada sebuah delay respon market yang terjadi saat pembukaan perdana setelah libur lebaran gitu ya. Dan ini langsung loncat, dan menurut saya ini adalah respon positif, artinya market memiliki tendensi kepada calon presiden tersebut. Kami tidak akan sebutkan siapa, yang jelas mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Kita nggak akan bahas politik ya di sini, tapi yang jelas kita lihat responnya di market itu positif. Artinya kalau itu yang kepilih ya bisa membawa indeks ke arah yang lebih positif, atau bisa dikatakan bisa naik lebih tinggi gitu ya. Itu asumsinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi teknikal setelah kenaikan hari ini atau 2 hari ini? Apakah indeks sudah reversal atau belum? Nah, ini yang kita akan jawab ya. Jadi pertanyaannya adalah, reversal memang sudah mematahkan tren, namun di sini ada pola bottom
ya, ada pola bottom yang belum terkonfirmasi sempurna, yang dimana ini adalah resist yang kita pasang yaitu 6950, dimana ini adalah neckline. Apabila ini dipatahkan baru terkonfirmasi sempurna reversal dan berpotensi lebih tinggi lagi ya. Dan kebetulan hari ini masih tertahan, dan kemungkinan ya ini masih akan tertahan di area sini saja untuk bulan April ini. Dan mungkin karena besok adalah bulan Mei ya, itu yang mungkin Anda sudah tahu, sell in May and go away ya, kita harus antisipasi itu juga ya, karena ya musim dividen juga belum berakhir, masih bisa berlanjut di bulan depan, beberapa emiten besar juga masih belum, dan mungkin ya bisa jadi ini adalah selain itu juga ada rilis kinerja kuartal 1 yang mungkin beberapa emiten tidak akan semoncer tahun 2022 gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi sebuah patokan apakah indeks dapat naik lebih tinggi atau hanya berkisar di neckline ini. Nah, berapakah resist berikutnya ini ya, kalau kita lihat indeks naik lebih lanjut. Ini adalah resist 0,618 yang merupakan target best price dari pullback dari tren koreksi ini, yaitu di 7030-an. Nah, perkiraan kami ya ini adalah neckline ini akan diuji dulu ya, dan untuk perdagangan terakhir ya mungkin bisa saja terjadi koreksi ya, dan 6870 mungkin menjadi support saat ini ya. 6850 ini adalah support terdekat untuk indeks ya. Jadi ya untuk saat ini memang indeks sudah naik lumayan ya. Kalau kita lihat dari monthly, indeks sudah naik 2%-an ya. Nah, kalau misalkan kenaikan ini berlanjut ya bisa dikatakan lanjutannya adalah 0,618 ini. Jadi pertanyaan pertama tadi apakah apa yang menyebabkan indeks lompat? Kemungkinan besar adalah respon delay dari informasi terkait pengumuman calon presiden, dan untuk potensi kenaikan saat ini sudah tercapai di resist pertama yang kami pasang di stock call edisi terakhir 6930 6950. Ini adalah resist areanya, dan resist berikutnya ada di 7030-an yang mana apabila naik ke sana berarti neckline sudah terpatahkan. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak Yev, tolong bahas teknikal saham Arna, cenderung kemanakah pergerakan harganya? Saya beli di tanggal 20 Maret kemarin, average 935, 10 PV, sempat naik tapi belum sempat saya TP dan sekarang malah turun lagi. Bijaknya saya pasang TP dan stop loss di average berapa? Oke, terima kasih, sukses selalu untuk Pak Yev dan seluruh tim, amin. Oke, kita lihat Arna. Modal 935, sekarang 920 ya. Jadi untuk Arna secara teknikal jangka pendek ini untuk trading ya, mungkin karena tidak ada penjelasan saya anggap untuk trading, sehingga untuk saat ini swing yang terjadi ini untuk trading swing yang sedang berjalan adalah swing turun ya. Ini swing naik sudah berjalan, jadi ya untuk saat ini mungkin kalau Anda mengincar untuk swing agak kurang bijak karena swingnya sedang swing turun ya. Kalau Anda telanjangi candlenya, ini Anda lihat ya, ini adalah average ya, moving average 60 ini mengarah turun atau swing turun. Ini swing naik, ini swing turun, seperti ini ya. Nah, maka dari itu ketika kita ingin trading swing trade di saham Arna ini, kita harus menunggu swing turun ini berakhir seperti ini ya, mendatar dulu atau mulai melengkung naik seperti itu. Nah, sedangkan sekarang ini belum. Nah, maka dari itu mungkin kalau saya ya diberikan kenaikan saham ini di bawah, masih mungkin di bawah 60 pun bisa ya. Berarti TP-nya kita pasang di bawah 60 ya, atau di resist terdekat mungkin di 945. Saya ini tidak berpatokan pada harga beli, tapi yang mungkin terjadi kenaikan ya. Kenaikan yang mungkin terjadi sampai dengan 980. Ini adalah area resist atau area kenaikan yang memungkinkan ketika swing turun ini masih berjalan ya. Nah, lalu stop lossnya berapa? Stop lossnya bisa Anda pakai 5%, atau sebenarnya sekarang ini breakdown support ya harusnya sell ya. Ya, Anda bisa cek di kinerja PTR ya, sebisa mungkin tidak 5% ya, seperti itu. Karena ini swing turun ini bisa berlanjut ya, masih bisa berlanjut karena di sini bisa saja dia kembali ke mendekati support sebelumnya
yaitu misalkan di 880 atau di bawah 900 gitu ya. Secara teknikal seperti itu. Mohon view saham elit, saya masih hold modal sama dengan PTR, proteksi naik ke berapa? Nah ini modal ikut PTR itu modal yang mana? Karena saham elit itu kita trading kan beberapa kali dalam sebulan ini aja kita trading 2 kali di saham ini ya. Ini targetnya sudah hampir tercapai ya, sudah tercapai hari ini ya, udah naik 49% untuk saham elit. Jadi kita trading elit itu sejak Februari ya, di harga 148. Nah, Anda beli yang mana? Ikut beli yang mana ya? Karena kita beli beberapa kali, 4 kali dalam sejak Februari ya, di 140-an atau di 15 Maret ini kita juga beli di 170-an, kemudian kita beli lagi 212, kemudian kita beli lagi terakhir tanggal 12 kemarin sebelum libur, kita beli lagi di 240. Sekarang harga di 316. Nah, ini yang mana? Nah, kita coba lihat teknikal saja proteksi yang memungkinkan di berapa. Jadi proteksi yang memungkinkan saat ini kalau misalkan Anda pengen TP-nya ini sudah hampir capai di ekstensi yang kedua, kemungkinan ini bisa saja terjadi koreksi. Kemudian ekstensi ketiga ada di 390 atau 400 ya. Jadi ini mungkin koreksi dulu untuk sini ya, harusnya idealnya saya seperti itu. Seperti ini misalkan ya, dia ada koreksi dulu ya. Nah, proteksi yang ideal kalau Anda mau trend following ya, ini trend followingnya cukup bagus, swing-swingnya relatif minim, namun ini terakhir dia cukup akselerasinya cukup signifikan, sehingga saya khawatir ini juga akan terjadi wave yang agresif karena ini saham baru ya, lagi-lagi ya. Kalau Anda mau take profit dulu silahkan, karena ini berada di ekstensi 2,6, jadi ini wajar untuk take profit ya. Kemudian nanti bisa proteksi di 256 sisanya ya, jadi bisa take profit sebagian, dan 256 ini saya nggak tahu nih belinya di berapa. Pembelian terakhir kita tanggal 12 April itu 240, jadi Anda sudah bisa cut profit kalau Anda belinya di modal tertinggi ya gitu. Oke. Benar Pak, untung konsultasi dulu sebelum beli, saya tidak beli kemarin ikut arahan ya. Ini mungkin pembahasan sebelumnya ya. Memang kalau Anda member, Anda memiliki fasilitas konsultasi saat market buka dan sebelum eksekusi. Kami sarankan sebaiknya konsultasi terlebih dahulu agar tidak terjadi misalkan Anda terlanjur beli dan sahamnya turun baru konsultasi, itu akan repot. Karena ya kemungkinan besar Anda akan, apalagi pemula, akan sulit untuk menjual dalam posisi loss, kesalahan beli dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau bisa konsultasi dulu sebelum beli, jangan sampai nyangkut dulu baru konsultasi. Itu yang kurang tepat. Oke, lanjut dari Pak Budi Jiwando. Analisa saham Tugu hari ini naik lagi, bisa naik lebih dari target stop call. Oke, kita lihat stop call saham Tugu. Stop call edisi terakhir ya 16 April sepertinya ya. Coba kita cek. Nah, ini saham rekomendasi terakhir di stop call ya, edisi terakhir edisi 16 April 2023 saham Tugu di 2250. Targetnya 2600 sih TP2 ya. Sekarang Tugu sudah naik di TP, masih kemarin sudah mencapai TP 2600 ya. Makanya kok kemarin setelah naik ke 2600 langsung melorot turun ya, karena di situ adalah area take profitnya gitu ya. Nah, apakah bisa lebih tinggi dari situ? Sementara ini bisa, memungkinkan ke sana. Kalau kita lihat dari wave kecil ini, memungkinkan untuk ke ekstensi berikutnya di 0,7 yaitu di 2960. Tapi saya sarankan kalau Anda ikut PTR, ikut stock call, itu ikut hotlist, kalau sudah mencapai TP1 ya take profit, mencapai TP2 juga di take profit meskipun itu sebagian. Kemudian proteksinya bisa dinaikkan di 2400 seperti itu ya. Jadi selamat buat yang beli Tugu. Ini rekomendasi terakhir di Stoko. Oke, lanjut. Goto pullback bisa ke berapa? Oke, Goto ini target pullbacknya di garis berwarna biru di level 100. Ini proses turun ke target selanjutnya di 82 ini ya. Jadi setelah mencapai target 100 dia menguji 100 ini sebagai resist baru
ya, atau bisa dikatakan ini adalah pengujian retest dari breakdown sebelumnya. Ini diuji sebagai support atau resist baru. Sebelumnya support, sekarang menjadi resist. Targetnya ini, kemudian itu kemungkinan 0,3, kemungkinan ya, sebentar. Oh betul, itu 0,3, yaitu di 105-100, MA60 juga. Itu mungkin target pullback. Kemudian target best price-nya di 114, tapi ya kita belum bisa melihat ke arah sana sementara ini itu best price-nya. Jadi ya sebisa mungkin kalau punya modal di atas ini ada kenaikan seperti ini dimanfaatkan sebaik mungkin ya, karena arah masih ke bawah. Begitu ya untuk saat ini. Jadi sudah saya jawab semua. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk berikutnya, Bapak Ibu bisa isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Apabila Anda ingin konsultasi dengan YF, ingin mendapatkan rekomendasi trading, ikut PTR. Kalau Anda investor jangka panjang, Anda bisa join peer ataupun peers ya. Anda bisa hubungi admin, atau sebelum bergabung saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu layanan kami itu apa, dan Anda pilih mana yang cocok untuk Anda. Jangan sampai Anda salah pilih. Misalkan Anda investor joinnya PTR karena melihat pertumbuhannya yang lebih tinggi, atau Anda misalkan trader joinnya peer ataupun peers gitu ya, nanti tidak cocok ya, karena lagi-lagi trading dan investing itu adalah hal yang berbeda, dan orang-orang yang ada di sana pun juga orang-orang yang berbeda ya, sehingga saya sarankan Anda lebih baik pelajari dulu perbedaannya sebelum Anda mendaftar, karena kalau sudah daftar, sudah bayar, sudah join, tidak bisa ditukar-tukar lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel kami. Apabila belum, silahkan. Selamat malam dan selamat beristirahat.